Palau, sebuah negara indah yang terletak di Samudra Pasifik yang ternyata merupakan tetangga Indonesia. Tetapi tidak banyak orang tahu tentang negara ini. Atau mungkin kamu sudah tahu tentang nama negara ini. Dan ternyata negara ini mempunyai sejarah yang panjang terkait Perang Dunia Kedua. Yuk, langsung saja kita bahas di GeoCareers. Hai everyone, balik lagi dengan host geografi kamu di sini, Janu, yang akan menemani kamu dalam beberapa menit ke depan. Oke, kita akan membahas secara lebih awal tentang asal-usul nama negara ini. Dalam bahasa Palau atau dalam bahasa Palauan, kepulauan ini disebut Belau, yang berasal dari kata belu yang merupakan penyebutan kampung oleh orang-orang Palau. Secara harfiah, Palau sendiri adalah kampung. Jika kita artikan secara istilah, berarti tempat tinggal untuk orang-orang Palau. Nah, selanjutnya kita akan bedah sedikit dari sisi benderanya. Nah, jika kita perhatikan pada bendera Palau, lingkaran warna kuning melambangkan bulan purnama emas. Bulan emas melambangkan kedamaian, sedangkan latar belakang warna biru melambangkan hubungan Palau dengan laut. Secara geografi sendiri, Palau adalah negara kepulauan. Jadi bendera tersebut merupakan representatif dari negara Palau. Selanjutnya kita akan masuk ke topik yang pertama, yaitu geografi. Palau secara resmi dikenal sebagai Republik Palau adalah negara kepulauan di Samudra Pasifik yang berjarak 200 km sebelah utara Provinsi Papua Barat Daya, 255 km sebelah timur Provinsi Maluku Utara, 500 km sebelah timur Provinsi Sulawesi Utara, dan 500 km sebelah timur negara Filipina. Nah, secara geografi sendiri, Palau tidak terlalu jauh dengan Indonesia, tetapi masuk ke dalam benua Oseania karena merupakan negara Samudra Pasifik. Palau sendiri terdiri dari 8 pulau utama dan 250 pulau-pulau kecil. Dengan total luas negara Palau adalah 458 km persegi, yang lebih kecil dari luas kota Jakarta. Pulau-pulau berpenduduk utama antara lain Babel Tuap atau Babel Dauk, Koror, Malakat, Arakabesan, dan Peleliu. Palau sendiri dibagi menjadi 16 negara bagian, dengan pulau penduduk terpadat adalah Pulau Koror dengan 11.000 penduduk, sedangkan negara bagian dengan penduduk terendah adalah Pato Hobei, tepatnya berada di Pulau Tobi dengan hanya 10 orang penduduk. Nah, seperti yang kita perhatikan, pulau ini sendiri sangat terpencil dari pulau-pulau lain di Palau. Bayangkan cuma 10 orang yang tinggal di pulau tersebut yang sangat kecil itu. Lalu, di manakah ibu kota negara Palau? Nah, ibu kota negara Palau sendiri berada di Ngerumut, yang terletak di Pulau Babel Dauk. Ngerumut sendiri adalah tempat berdirinya gedung-gedung pemerintahan Palau, termasuk istana kepresidenan, gedung parlemen, dan juga kantor pemerintahan lainnya. Nah, jika kita perhatikan, gedung pemerintahan di Palau mirip dengan gedung putih di Washington DC, Amerika Serikat. Karena Palau sendiri dulunya merupakan negara perwalian dari Amerika Serikat. Mengapa negara Palau bisa menjadi negara perwalian Amerika Serikat? Nanti kita akan masuk segmen sejarah. Lalu bagaimana dengan iklim di negara Palau? Nah, iklim di negara Palau adalah iklim tropis, dengan suhu rata-rata antara 25 dan 30 derajat Celcius, terbilang cukup hangat. Nah, seperti yang kita tahu bersama bahwa hutan hujan tropis terkenal dengan banyaknya tumbuhan dan berbagai jenis hewan. Serta karena negara ini negara kepulauan, terdapat juga terumbu karang yang indah yang merupakan habitat bagi berbagai macam ikan dan biota laut lainnya. So, berikut beberapa hewan khas negara Palau, antara lain beruang madu Palau, kadal Palau, kelelawar, penyu, ikan Napoleon, ikan pari, ikan hiu, dan juga ikan mola-mola. Oke, selanjutnya kita akan membahas beberapa tempat menarik di negara Palau. Yang pertama, ada Rock Island. Nah, Rock Island adalah kumpulan pulau karang kecil yang terletak di lepas pantai Koror. Rock Island adalah salah satu tujuan snorkeling dan diving paling populer di dunia. Yang kedua, ada Danau Ubur-Ubur atau Jellyfish Lake. Danau air asin ini terletak di Pulau Elma. Danau ini dihuni oleh jutaan ubur-ubur yang tidak menyengat. Ya, berarti kamu bisa berenang bersama ubur-ubur tersebut tanpa takut disengat. Selanjutnya ada Malekio Waterfall. Adalah air terjun tertinggi di negara Palau. Air terjun ini memiliki ketinggian sekitar 20 meter. Nah, selain itu, terdapat beberapa tempat menarik lainnya yang layak dikunjungi, yaitu The Belau National Museum, Drop of Blood and Beer, Stone Molonies of Ngarcelok, The Bay, Long Beach, Dolphin Pacific, dan juga peninggalan-peninggalan tentang Perang Dunia Kedua. Mengapa banyak sekali peninggalan Perang Dunia Kedua di negara Palau? Kita akan bahas di segmen yang selanjutnya. Sebelum kita bahas ke situ, kita perlu tahu dulu makanan-makanan khas negara Palau, antara lain taru rosti, udon khas Palau, ukoy, tinola, tama, pici-pici, dan juga poke salad. So, langsung saja kita beralih ke segmen yang selanjutnya, yaitu sejarah. Oke, sebelum lebih jauh kita bahas tentang sejarah Perang Dunia Kedua di negara Palau.
kita perlu tahu dulu nih sejak kapan pulau ini pertama kali dihuni. Pulau-pulau di Palau dihuni sejak 3000 hingga 2000 tahun yang lalu oleh gelombang orang Melayu dari Indonesia, orang Melanesia dari Papua Nugini atau Pulau Papua, dan juga penduduk asli Filipina. Beberapa orang Polinesia juga datang dari pulau Polinesia terpencil di Mikronesia, sebelum akhirnya datang pengaruh orang Eropa. Nah, siapa sih orang Eropa yang pertama kali datang ke negara Palau? Nah, orang Eropa pertama yang tiba di Palau adalah orang Spanyol, yang tiba pada tahun 1526. Spanyol kemudian mengklaim Palau sebagai bagian dari Hindia Timur Spanyol. Selanjutnya pada tahun 1899, Spanyol kemudian menjual Palau kepada Jerman. Yang selanjutnya, Jerman memerintah wilayah Palau hingga Perang Dunia ke-1 ketika Jepang mengambil alih negara tersebut. Kemudian Jepang berkuasa di negara Palau sampai akhirnya Perang Dunia ke-2. Nah, seperti yang kita tahu bahwa Perang Dunia Kedua juga terjadi di Samudra Pasifik, tepatnya antara Kekaisaran Jepang melawan Amerika Serikat. Nah, Palau sendiri menjadi salah satu medan pertempuran penting selama Perang Dunia Kedua. Jepang pada saat itu membangun pangkalan militer di Palau. Kemudian pasukan Amerika Serikat menyerang Palau pada tahun 1944. Salah satu pertempuran yang paling terkenal antara Amerika Serikat dan Jepang di Palau adalah Pertempuran Peleliu yang terjadi dari September sampai November 1944 di Pulau Peleliu yang sekarang menjadi bagian dari negara Palau. Nah, pertempuran ini berlangsung selama beberapa bulan dan mengakibatkan banyak korban jiwa. Namun akhirnya pasukan Amerika Serikat berhasil merebut Palau dari Jepang. Nah, setelah Perang Dunia Kedua, kemudian Palau sendiri menjadi bagian dari perwalian Amerika Serikat bersama dua negara Pasifik lainnya, yaitu Kepulauan Mikronesia dan juga Marshall Island. Selanjutnya pada tahun 1979, Palau mengadakan referendum dan memilih untuk tidak bergabung lagi dengan negara Federasi Mikronesia, karena sebelumnya Palau sendiri merupakan bagian dari negara Federasi Mikronesia. Selanjutnya pada tahun 1986, Palau menandatangani perjanjian asosiasi bebas dengan Amerika Serikat. Perjanjian ini memberikan Palau otonomi penuh, tetapi Amerika Serikat tetap bertanggung jawab atas pertahanan dan keamanan negara Palau. Sampai akhirnya Palau memperoleh kedaulatan penuh sebagai negara merdeka pada tahun 1994. Nah, selanjutnya Palau terus berkembang menjadi salah satu negara di Samudra Pasifik yang terus mengembangkan potensi ekonomi dan juga potensi penduduknya. Berbicara tentang penduduk, kita akan lanjut ke segmen yang selanjutnya, yaitu demografi. Populasi Palau saat ini adalah 18.000 jiwa. Berdasarkan data terbaru yang dikeluarkan Worldmeter, kepadatan penduduk di Palau adalah 39 orang per kilometer persegi, dengan 100% penduduknya tinggal di perkotaan. Penduduk asli Palau adalah orang Palauan. Orang Palauan sendiri berasal dari Melanesia, tetapi juga memiliki pengaruh Asia dan juga Polinesia. Nah, selain orang Palauan, terdapat juga suku minoritas kecil di negara Palau, yaitu Sonsoral, orang Tobi, orang Ngulu, dan juga orang Ulitial. Tetapi penduduk Palau juga berasal dari negara-negara lain, yaitu Amerika Serikat, Jepang, dan juga Filipina. Lalu bagaimana tentang bahasa yang digunakan di negara Palau? Nah, bahasa resmi negara Palau adalah bahasa Palauan dan juga bahasa Inggris. Bahasa Palauan adalah bahasa Austronesia yang terkait dengan pencampuran dengan bahasa Melayu, bahasa Filipina, dan juga bahasa Polinesia. Nah, selanjutnya bahasa Inggris juga banyak digunakan di negara Palau, karena bahasa Inggris adalah bahasa resmi kedua dan juga digunakan dalam pendidikan, pemerintahan, dan juga bisnis. Lalu, apa agama terbesar di negara Palau? Sekitar 86% penduduk Palau menganut agama Kristen, dengan mayoritas adalah Protestan. Tetapi terdapat juga agama lain di negara Palau, yaitu Katolik Roma, Islam, dan juga kepercayaan tradisional Palau. Nah, seperti yang kita singgung di awal bahwa budaya Palau adalah perpaduan antara Melanesia, Asia, dan juga Polinesia yang menghasilkan budaya yang cukup beragam. Salah satu aspek budaya Palau yang paling menonjol adalah seni dan kerajinan tangan. Orang Palauan dikenal dengan kemampuan mereka membuat kerajinan tangan yang indah seperti tenun, ukiran, dan juga lukisan. Selain itu, olahraga paling populer di negara Palau adalah permainan voli pantai. Palau juga menjadi tuan rumah untuk beberapa turnamen bola voli pantai internasional. So, let's move on. The last topic, ekonomi. Nah, ekonomi utama di negara Palau terdiri dari tiga, yaitu pariwisata, pertanian subsisten, dan juga perikanan. Kita akan bahas yang pertama dulu, yaitu pariwisata. Pariwisata adalah sektor ekonomi terbesar di negara Palau.
Palau menawarkan pariwisata yang menarik termasuk terumbu karang yang indah, bangkai kapal Perang Dunia Kedua, dan juga hutan hujan tropis. Nah, setiap tahun lebih dari 50.000 wisatawan mengunjungi Palau. Wisatawan ini berasal dari berbagai negara, tetapi mayoritas berasal dari Amerika Serikat, Jepang, dan juga Australia. Selanjutnya, pertanian. Pertanian adalah salah satu sektor yang paling penting di negara Palau, karena sebagian besar penduduk Palau bergantung pada pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka. Dan berikut beberapa tanaman yang dibudidayakan di negara Palau antara lain jagung, ubi jalar, talas, dan juga kelapa. Yang ketiga yaitu perikanan. Palau memiliki perairan yang kaya akan ikan, dan perikanan menyumbang sekitar 10% dari pendapatan negara. Beberapa jenis ikan yang ditangkap di Palau antara lain tuna, tongkol, dan juga marlin. Nah, selain sumber dari pendapatan dalam negeri, Palau juga mendapatkan bantuan dari Amerika Serikat. Karena sebagai bekas wilayah perwalian Amerika Serikat, Palau sendiri juga mengadopsi dolar Amerika Serikat sebagai mata uang negara utama. Nah, Amerika Serikat memberikan bantuan ekonomi yang besar kepada Palau. Bantuan ini mencakup bantuan pembangunan, bantuan militer, dan juga bantuan teknis. Nah, ternyata bantuan Amerika Serikat sangat penting bagi perekonomian negara Palau. Sekarang, Palau terus berupaya untuk mengatasi tantangan ini dengan terus mengembangkan sektor ekonomi yang berkelanjutan, termasuk pariwisata, pertanian, dan juga perikanan. Dan semoga lebih baiklah untuk negara Palau ke depannya. Kesimpulan, Palau menawarkan keindahan alam yang memukau dan juga budaya yang menarik, sekaligus menghadapi tantangan-tantangan pembangunan dalam menjaga keseimbangan antara lingkungan dan juga ekonomi. Dengan langkah-langkah yang tepat, Palau berpotensi menjadi negara yang makmur dan berkelanjutan di masa depan. Nah, inilah informasi tentang negara Palau. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Semoga menambah wawasan kalian tentang negara Palau. Thanks for watching this videos. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you in the next video, and bye-bye.